Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Tentunya kita masih membahas seputar MySAPKBKN karena untuk pemutahiran data mandiri MySAPKBKN belum berakhir. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana perihal pengisian riwayat keluarga. Begini penjelasan riwayat keluarga mengapa kita harus lengkap dalam mengisi riwayat keluarga seperti riwayat keluarga orang tua, pasangan, dan anak. Nah, di sini saya akan membuka ya teman-teman ya di riwayat keluarganya. Oke, di sini saya menuju lengkapi data mandiri dan saya mengeklik menu riwayat keluarga. Nah, di sini ada hal penting yang harus kita perhatikan di riwayat keluarga, yaitu orang tua wajib diisi hanya untuk ASN yang statusnya belum menikah dan orang tua ASN tersebut masih hidup. Bagi ASN yang telah menikah, pengisian data orang tua bersifat opsional dan tidak wajib. Selanjutnya, klik pada tombol data riwayat keluarga orang tua telah sesuai untuk menyelesaikan pengisian data orang tua. Nah, kenapa untuk riwayat keluarga diatur sedemikian rupa, teman-teman? Nah, di sini ada penjelasan dari pihak BKN perihal riwayat keluarga, kenapa kita harus detail dalam mengisi untuk riwayat keluarga. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan melalui video yang dijelaskan oleh pihak BKN. Oke, langsung saja teman-teman ya, simak. Karena untuk pengisian riwayat keluarga ini sangat krusial untuk ASN yang bersangkutan. Selamat menonton teman-teman. Hai ASN, mau tahu prosedur penetapan tewas? Cek video berikut ini ya. Apa itu tewas? Tewas adalah meninggal dunia dalam melaksanakan kewajibannya atau yang ada hubungannya dengan urusan dinas atau kejadian anasir lainnya. Tewas bagi ASN ditetapkan dalam Perkab BKN nomor 4 tahun 2020 tentang kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat bekerja, dan penetapan tewas bagi ASN. Apa sih fungsi penetapan tewas? Penetapan tewas digunakan sebagai dasar untuk pemberian uang duka, santunan kematian, biaya pemakaman, dan juga beasiswa untuk ahli waris. Kriteria penetapan tewas yaitu 1. Meninggal dunia dalam tugas kedinasan, misalnya perjalanan dinas. Yang kedua, meninggal dunia yang ada hubungannya dengan tugas dinas, misalnya saat perjalanan pulang pergi ke kantor. Dan yang ketiga adalah kejadian anasir lainnya, misalnya perampokan, pembunuhan, dan penganiayaan. Terus, siapa aja nih yang berhak menerima santunan tewas? Yaitu suami atau istri yang sah beserta anak yang sah. Apabila tidak ada, dapat diberikan ke orang tuanya. Ada beberapa santunan yang didapatkan dari penetapan tewas. Yang pertama, santunan kematian kerja, yaitu sebesar 80 kali dari 60% gaji terakhir. Yang kedua, biaya pemakaman sebesar 10 juta. Dan yang ketiga, uang duka tewas sebesar 60 gaji terakhir. Apabila ada anak yang ditinggalkan, jangan khawatir, masih ada beasiswa untuk anak kok. Untuk anak yang belum sekolah hingga sekolah dasar mendapatkan bantuan sebesar 45 juta rupiah. Untuk anak sekolah lanjutan tingkat pertama akan mendapatkan bantuan sebesar 35 juta rupiah. Untuk anak sekolah lanjutan tingkat atas akan mendapatkan bantuan sebesar 25 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk diploma sarjana dan setingkatnya akan mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah. Eits, ingat ya, santunan tewas ini hanya dibayarkan satu kali kepada ahli waris yang sah dan anak yang diakui hanya 2 orang. Untuk mengajukan penetapan tewas, berikut adalah berkas dan persyaratan yang harus dipenuhi. 1. SK CPNS dan PNS atau surat perjanjian kerja bagi PPPK. 2. Surat keterangan kematian dari dokter. 3. Laporan kronologis dari unit kerja. 4. Daftar susunan keluarga beserta kelengkapannya. 5. Surat perintah atasan. 6. Visum yang berisi penyebab kematian. Dan 7. Laporan kepolisian. Khusus untuk kasus COVID-19, diperlukan tambahan dokumen yaitu 1. Surat uraian tugas dari pejabat yang berwenang. Dan yang kedua, surat diagnosa tentang penyakit akibat kerja. Setelah menyiapkan persyaratannya, dokumen Anda
akan kami proses dengan alur berikut. Pertama, berkas akan diperiksa kelengkapannya untuk dianalisa dan dilakukan sidang tewas. Jika telah memenuhi syarat penetapan tewas, maka akan diterbitkan rekomendasi penetapan tewas untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun, apabila kronologis masih dianggap ambigu, maka akan diminta klarifikasi ulang. Untuk berkas yang tidak lengkap, jangan khawatir, berkasmu akan dikembalikan ke instansi terkait untuk dilengkapi kembali. Nah, sudah jelas kan bagaimana prosedur penetapan tewas? Apabila masih ada pertanyaan, silakan menghubungi